Illahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas al-adabu ma'an nafsi sampai nomor 4 ya. Sampai nomor 4. Jadi nomor 3 apa nomor 4 kemarin? Ya, nomor 4 ya. Jadi adab etika terhadap diri kita sendiri yang sudah kita bahas. Pertama, muhasabatun nafsi, yakni bermuhasabah. Dan kemarin sudah saya ingatkan ada 10, mulai dari kemarin rila sampai marsudi kawruh. Sindi iling merah hayuta. Dan ada 4 kemarin, ada meneng, ada luwe, ada melek, dan ada uzlah tafakkur. Kemudian yang sudah kita bahas yaumul itsnain wal khamis, puasa Senin Kamis. Kemudian yang ketiga qiyamul lail, di salat tahajud. Dan kemudian yang keempat adalah adkarus sabahi wal masai, yakni zikir pagi dan petang. Kita sekarang masuk ke nomor 5. Hari ini selesai, dan pertemuan berikutnya kita bahas kitab yang lain. Kalau saya di WA itu minta membahas tentang Ahkamul Janaiz itu ya. Kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani. Itu nanti membahas tentang khusus masalah jenazah, dan memang kitabnya agak kenceng. Saya diminta untuk membahas itu insyaallah. Baik, nomor 5, al-adabu ma'an nafsi itu adalah sholatul duha. Sholat duha. Apa bedanya sholat syuruk dengan sholat duha itu? Apa bedanya sholat syuruk dengan sholat duha? Persamaannya apa? Perbedaannya apa? Jenengan kan suka melakukan sholat syuruk. Nah, sholat syuruk itu apanya sholat duha? Apakah memang sama? Apakah berbeda? Ya, bedanya itu letaknya di jenengan melakukan sholat subuh, ya dah, jenengan tidak keluar dari masjid, entah itu majelis taklim, baca Quran, itikaf, dan kemudian ketika masuk waktu tuluk, kemudian ditambah kurang lebih 10 sampai 15 menit, baru kemudian sholat 2 rakaat. Hadisnya hadis hasan, menurut para ulama hadisnya adalah hadis hasan dan bisa dipakai sebagai hujjah. Itu. Dan ada yang menyebut bahwa ya waktu sholat syuruk itu awal daripada sholat duha. Dan untuk sholat duha itu sendiri afdolnya dilakukan kalau Rasulullah menyebut turmidul fisal. Turmidul fisal itu ketika anak onta sudah kepanasan.
Ya, kira-kira mungkin estimasi kita berapa itu? Ya, sekitar jam 10 ya, jam 10, jam 9. Itu afdolnya salat duha. Di dalam rangka untuk membina diri kita, jiwa kita, nafsu kita itu, selain kemarin ada puasa Senin Kemis, kemudian ada salat malam, ada muhasabah, ada zikir pagi sore, maka kita rutinkan berupaya untuk melakukan salat duha. Walaupun mungkin cuma 2 rakaat. Kalau jenengan lihat di riwayat-riwayat hadis-hadis yang sahih, itu kan ada 360 sendi. Ya, di dalam diri manusia itu ada 360 sendi. Yang 360 sendi itu ada sodakohnya, ada sedekahnya. Lah sedekahnya itu mencukupi dengan sholat 2 rakaat. Coba kita lihat di sini dalam riwayat Muslim, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Sulama itu sendi. Jadi yusbihu, pagi-pagi atas setiap sendi-sendi dari kalian semua itu ada sodakohnya. Di riwayat yang lain itu Rasul menyebut kurang lebih 360 sendi. Panjenengan pernah ngitung benda? Gila dicantolnya kurang banter ya Pak ya. Nah ini sih banter ya. Cek orang ngantuk jenengan. Ya. Jadi yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. 360 sendi. Pernah ngitung enggak jenengan? Belum pernah ya. Coba nanti malam dihitung. Ya. 360 sendi kurang lebih kata Rasulullah Muhammad SAW. Jenengan tidak usah bertanya Rasulullah ngitung apa ora gitu. Lah 360 sendi yang ada di tubuh jenengan itu ada sedekahnya. Fakullu tasbihatin sedekatun. Setiap satu kali tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekatun. Setiap satu tahmid itu sedekah. Jadi kalau jenengan mengucapkan subhanallah, 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 itu sudah satu kali tasbih itu dianggap sedekah. Maka dulu pernah saya sampaikan, sedekah itu tidak harus berupa materi. Tapi bukan berarti jenengan jadi orang medit. Wis lek ngono aku tak guyu, termasuk senyum sama orang kan sedekah ya. Tabassumuka li akhika laka shadaqatun, kan begitu. Senyum Anda kepada saudara Anda itu adalah sedekah. Ya, bukan berarti kemudian materi sedekah berupa materi itu ditinggalkan, bukan. Kok jenengan ngomong sebendina aku tak senyum karo wong lak wis sedekah habisan. Bukan begitu maksudnya itu. Ya. Atau mungkin jenengan wis aku tak sedekah bendina karena tiap hari baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya bukan begitu konteks pemikirannya, bukan begitu. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, dan setiap bacaan tahlil yakni la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, setiap bacaan satu kali takbir yaitu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, memerintah mengajak kepada yang baik itu sudah sedekah. Kayak seperti saya begini namanya sedekah juga. Mengajak jenengan kepada hal yang baik, menyampaikan ilmu dan sebagainya, itu pun juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, dan mencegah dari kemungkaran itu adalah sedekah. Maka wa yujzi'u min dalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Nah itu loh Pak. Mencukupi dari yang demikian itu 2 rakaat yang seseorang itu sholat 2 rakaat itu dalam rangka melakukan sholat duha. Itu sholat duha. Jenengan tiap hari sholat duha Ramadan. Nah, upayakan kalau memang mampu lakukan sholat duha. Pak, saya masuk ke kantor jam 8. Ya, berarti kan masih ada waktu pagi itu. Atau mungkin di kantor ada waktu isoma jam 9, jam 10 ada waktu untuk sholat, mungkin untuk cukup itu sholat duha. Dan itu adalah sedekah yang mencukupi dari 360 sendi itu. Dan tidak usah melakukan sing aneh-aneh dalam niat yang aneh-aneh.
Aku tak sholat duha rezekine cek lancar. Nah itu, gak usah mikir ngono-ngono itu dah. Lakukan saja sholat duha yang baik. Pak, saya sholat duhanya jam 7, apakah boleh? Boleh. Secara fikih boleh. Setengah 7 boleh enggak Pak? Boleh. Ya, karena tadi itu waktu sholat duha itu diawali ya tuluk kemudian ditambah 1/4. Kalau Nabi Muhammad sholat Idul Adha itu 1/4. Kalau Rasulullah sholatnya Idul Fitri itu 2/4. Dan pada waktu itu memang tidak ada jam 1/4 itu berapa. Ya, maka mengestimasikan orang itu ya kurang lebih 10-15 menit itulah. Ketika sudah tit bunyi tit itu kan berarti titnya bunyinya tolok terbitnya matahari itu jangan sholat jenengan. Itu adalah waktu terbitnya matahari. Tidak boleh kita sholat berbarengan dengan terbitnya matahari. Tunggu setidak-tidaknya 15 menit lah baru jenengan sholat syuruk. Itu. Kalau umpamanya jenengan meyakini paginya subuh itu kepagian 8 menit ya berarti ya nambah. Kalau di sini waktunya azannya tetap seperti umumnya atau ditambah 8 menit atau mungkin ditambah 20 menit. Dalam? Oh, komatnya mundur 20 menit. Itu diundur 20 menit itu yang terpahami subuhnya kebagian 20 menit atau tidak? Kalau jenengan mengatakan bahwa subuhnya itu kebagian 20 menit, berarti sebenarnya waktu adzannya itu yang adzan itu atau yang 20 menitnya? Halo? Hah? Jenengan umpamanya begini, adzan katakanlah jam 4.18 toh. Jenengan menganggap itu sudah masuk waktu subuh atau belum? Sudah? Belum. Nah, jawabannya belum ya. Jenengan memahami masuknya waktu subuh jam berapa? Setelah 20 menit. Lah iya, fajar shadiknya itu kan ada orang memahami subuh di Indonesia kepagian kan begitu lah. Lah di sini termasuk yang memahami subuhnya kepagian berapa? 8 atau yang 20? Kalau jenengan memahami bahwa kepagiannya itu 8, berarti kan nanti qobliyah subuhnya ya setelah 8 menit itu dari waktu umum. Kalau jenengan memahami kepagiannya itu 20 menit, berarti jenengan qobliyah subuhnya setelah 20 menit itu. Paham maksud saya? Karena qobliyah itu adalah setelah azan. Qobliyah itu qobliyah itu tidak dilakukan sebelum adzan. Tapi kalau yang memahami jam 4 lebih 18 menit umumnya adzan sudah masuk waktu subuh, ya setelah adzan jenengan qobliyah gitu ya. Itu kan kalau di Muhammadiyah itu kan mundur 8 menit. Itu berarti waktu toluknya pun juga mundur 8 menit gitu. Yes, itu wa'lam di situlah. Clear ya? Jadi sedekahnya sholat 2 rakaat duha. Ya. Biasanya 8 rakaat itulah yang terlaksanakan. Lanjut nomor 6 biar cepat selesai nih, waktunya biar cukup ini masih sampai nomor 6. Tathhirul qalbi amma yaghdabu ar-rabbu jalla wa ala. Membersihkan hati dari hal-hal yang Allah Rabbu jalla wa ala itu murka. Nah ini kita sering melalaikan yang nomor 6 ini Pak. Ada penyakit di dalam hati kita itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaktibun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah menambah penyakit mereka itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Kita ini Bapak Ibu, hati itu menjadi sesuatu yang mutlak harus dibersihkan. Kalau Rasulullah mengatakan ala fil jasadi mudghatan
Wa idza saluhat saluhat jasadul kullu wa idza fasadat fasadat jasadul kullu. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada hati. Kalau hati itu bagus, yang lain akan jadi baik. Manusia itu esensinya bukan wadaknya, kalau saya boleh mengatakan. Manusia itu secara esensi itu bukan tubuhnya. Coba kita lihat, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Allah juga tidak melihat kepada harta kalian. Tapi walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Penyakit yang paling parah itu paling awal muncul, penyakit hati yang paling muncul itu sombong. Sombong ini paling awal. Bolak-balik saya sampaikan di sini tentang masalah kesombongan itu. Allah tidak akan pernah ridho sekecil apapun kesombongan itu. Dan orang itu sebagus apapun amaliyah secara dohir, Allah tetap melihat hati. Karena hati itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ada kalimat dalam Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan jadi orang yang munafik. Munafik itu secara fisiknya ketok apik, secara dohirnya dilihat orang bagus tapi hatinya busuk. Allah tidak melihat kepada lahiriah jenengan. Makanya bolak-balik saya katakan bahwa namanya sombong itu meremehkan orang dan menolak kebenaran. Itu. Makanya suatu saat kan Nabi bilang, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin kibrin. Ada seorang tanya, ya Rasul, ada orang itu dia yuhibbu an kana thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, ada orang yang dia itu senang bajunya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Yang tadi kan dibilang Allah tidak akan memasukkan surga seseorang. Ya, la yadkhulu al-jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin kibrin. Di dalam hatinya itu ada setitik kesombongan, tidak akan pernah masuk surga. Lah, ternyata setelah ditanya semacam itu, Nabi cuma bilang yang namanya sombong itu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu suka menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tidak akan pernah masuk surga itu. Dan itu bisa menghabiskan amal. Ini penyakit hati yang paling dibenci oleh Allah, itu sombong. Kalau jenengan meremehkan orang, itu berarti jenengan meremehkan yang membuat. Kalau ada lukisan jenengan meremehkan, mengolok-olok lukisan, itu berarti jenengan mengolok-olok yang melukis. Jangan sekali-kali meletakkan barometer kemuliaan orang itu di fisik. Pak, dia itu pakai peci, Pak, pakai sarung, pakai kopiah. Coba amati. Nun sewu, saya tidak bermaksud mendeskripsikan apa-apa. Abu Lahab itu pakai jenggot kan? Abu Lahab itu pakai sorban kan? Abu Lahab itu pakai gamis panjang tuh? Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa makasab. Itu Abu Lahab ya jenggotan, ya nggih sorban, ya pakai gamis. Neraka dia. Pak, apakah orang yang sholat itu posisinya langsung bisa dikatakan soleh? Belum tentu, Pak. Saya bolak-balik mengatakan di sini, ada orang sholat ya, di hadapan kita kelihatannya memang ruku, sujud di hadapan kita. Tapi di mata Allah mungkin orang itu kafir, Pak. Mungkin di mata Allah orang itu musyrik, di mata Allah orang itu munafik. Karena yang dilihat oleh Allah hati. Gampang. Makanya Rasulullah SAW itu menyebut iyyakum wa khusu'an nifaq di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf itu. Takutlah kamu itu kepada khusyuknya orang-orang munafik. Khusyuknya orang munafik iki piye? Dia di hadapan orang menampak-nampakkan yang baik-baik, sementara hatinya itu wa aladul khisam. Kalau Rasulullah diingatkan,
Wa minan nasi ma yu'jibuka qauluhu. Itu kan? Ada orang-orang yang mengherankan ucapan-ucapannya di dunia itu. Tapi sebenarnya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Tapi Allah bersaksi bahwa di dalam hatinya itu dia itu aladul khisam. Orang yang paling suka membangkang Allah itu aladul khisam. Nah, hati-hati. Maka nomor 6 ini penting, membersihkan hati. Kita hanya fokus membersihkan fisik, sementara hati kita itu hancur. Itu tidak akan ada apa-apanya, Pak. Tidak akan ada apa-apanya. Makanya kemarin ada istilah muhasabatun nafsi, dimuhasabahkan. Ya, itu dosa yang paling Allah tidak ridho, sombong. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi penyakit hati yang menghabiskan amal itu. Apa itu? Hasud, iri dengki sama orang. Iri sama orang, dengki sama orang itu. Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hataba. Takutlah kamu itu kepada penyakit hasud, iri dengki, karena penyakit hasud, iri dengki itu menghabiskan amalan soleh seperti api memakan kayu bakar. Masih sholatnya gawat tuh lek sombong, ndak ada apa-apa nih. Kalau sholatnya umpamanya sholatnya bagus, baca Al-Qurannya bagus, suka ngeremehkan orang, ndak ada apa-apanya. Iku laku wis tuwek, awak mesti enom. Nah itu ndak betul. Meskipun ndak diucapkan, tapi hatinya itu sering ngomong ngono. Itu bahaya. Atau mungkin tidak suka ada orang lain mendapatkan nikmat dan kepingin nikmat itu hilang dari dirinya. Itulah hasud. Itu. Jadi ini dua hal yang memang sering sering disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bersihkan hati itu. Maka saya mengajak kepada jenengan bahwa lampaui yang bersifat lahiriah. Jangan suka menitik beratkan barometer penilaian itu pada lahir. Lahir memang penting, tapi yang paling penting adalah dalam. Saya masih ingat ada kata-kata begini kalau berkenaan dengan masalah seorang guru atau seorang ustadz itu, bahwa at-tariqatu ahammu minal madati. Metode dalam mengajar itu lebih penting daripada materi. Meskipun materi yang disampaikan banyak, tapi metode cara penyampaikannya gak bagus juga repot. Tapi kemudian al-ustadu ahammu minat tariqati. Seorang guru, seorang ustadz itu lebih penting ya keberadaannya daripada metode. Metodenya kaya ngopo, tapi masih lebih bagus, lebih penting gurunya. Metodenya apik tapi gurune gak karu-karuan. Karena namanya guru itu adalah digugulan, ditiru, akhlaknya tidak benar. Tapi ada sesuatu yang lebih baik lagi. Apa itu? Waruhul ustadzi ahammu minal ustadzi. Rohnya seorang ustadz, rohnya seorang guru itu lebih penting daripada ustadz itu sendiri. Apa maksudnya Pak di sini, Pak? Hah? Masa pinter ngewesi kaya ngopo, dualile ngewesi kaya ngopo, tapi roh hatinya itu busuk, Allah tidak akan memandang. Lawang sing pinter dalil hafal Quran, sing pinter dalil hadis itu aja model, kalau rohnya itu udah bagus, Allah aja sudah komplit. Apa maneh sing bodoh gak ngerti apa-apa. Wis bodoh sombong pisan. Ya ta? Wis gak ngerti apa-apa, angkuh pisan, adikuno wis tambah apa orang Jawa bilang gua biuk wis. Ya, lek sing pinter mungkin dia dalam posisinya nanti mudah-mudahan dengan ilmunya itu pelan namun pasti bisa terbawa dengan ilmunya. Lah iki ndak ilmu yo gak duwe, ngaji yo ora gelem. Sombongnya naudzubillah, wis gua biuk apanya yang dipilih. Nah itu Pak.
Clear ya? Maka bersihkan hati, bersihkan hati. Maka hati itu seringkali sakit, tombone ya ana 5. Tombone ana 5. Hati. Wis clear. Hati-hati Pak dengan masalah hati, Pak. Hati jenengan busuk, habis itu amalan jenengan itu. Habis. Sering-seringlah kita bermuhasabah dengan hati, bersihkan hati itu dengan baik. Makanya istilahnya nanti ada bahasan ma'rifat. Ma'rifat. Makanya sholat itu jangan hanya lahiriah. Dulu masih ingat ya Pak, ada 3 poin level kalau kita ibadah itu. Ada level rogo, kalau kita sebut dengan sembah rogo itu. Eling apa Pak? Yang kedua itu ada cipta, sembah cipta. Kemudian yang ketiga ada rasa, namanya sembah rasa. Kita ini seringkali hanya sekedar rogonya saja. Salate jalan tapi atine ajur dak karu-karuan, akhlaknya ajur dak karu-karuan. Itu berarti baru rogonya saja. Lanjut nomor 7. Wis lek ngaji ini ngantemi ngalor ngidul wis. Wis sembuh. Kalau tersinggung berarti berhasil berarti ya. Nek gak tersinggung berarti ya ora berhasil. Ya mengguyu tok tapi gak digawe. Gak digawenya itu unsurnya kenapa? Nah itu jadi pertanyaan. Kalau unsurnya gak digawenya itu karena menolak kebenaran, kesombongan itu tadi, ya wis, gak akan pernah masuk surga. Yang nomor 7 Bapak Ibu, aklul halali. Aklul halal itu artinya makan yang halal ya, jiwa kita, roh kita itu harus dibina, harus dididik. Salah satu pendidikannya tadi, di samping membersihkan hati, juga sekarang pakai makan yang halal. Kalau di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi itu dijelaskan bahwa apa yang kita masukkan ke dalam hati kita itu berpengaruh kepada hati. Semakin banyak yang kita masukkan itu sesuatu yang haram, itu pasti pengaruhnya kepada hati itu berat. Setidak-tidaknya hati jadi keras. Biasanya lek hati ini keras, ya di PP gak garing, ya dicelup ora jemek, mamel terus. Nah, itu nanti kalau sudah sering-sering memakai makan yang haram, kebalikan dari halal, hatinya itu jadi keras. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Makanya kalau orang itu suka makan makanan yang haram, wis tutur-tuturane wangel. Tindak lanjutnya untuk berbuat baik itu susah. Cenderung pemikirannya pemikiran yang jelek. Tapi kalau orang itu selalu makan halal, maka hatinya lebih cenderung bersinar. Jenengan punya anak, jenengan kasih makan yang haram setiap hari, wih, delon sekolah bareng. Lihat sekolahnya itu. Kalau jenengan makan sesuatu yang haram, istri jenengan juga makan sesuatu yang haram, lihat itu rumah tangga nanti kayak apa. Kelihatan sekali. Ya. Inna ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Jenengan sholat kok baju yang dipakai haram, nggak diterima oleh Allah. Kalau dalam masalah hati, jenengan sholat tapi hati jenengan itu niatnya gak bener, saya mengatakan tidak akan diterima oleh Allah. Dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masih ingat itu asbabul wurudnya Pak? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa itu berkenaan dengan seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Niatnya dalam hati itu kepingin menikahi seorang perempuan namanya Ummu Qais. Padahal perjalanan dari Mekah ke Madinah itu super berat. Kalau sekarang mungkin sudah hot mix, sudah pakai bus cepet 400 lebih kilometer. Tapi pada waktu dulu itu Masya Allah, ya kan? Tapi karena niatnya tidak benar, hanya karena ingin mendapatkan wanita itu tadi, ya, dia tidak diterima hijrahnya itu. Sama ketika kita melakukan peribadatan, oh Gusti Allah itu api,
Gusti Allah itu thayyib, ya tidak akan menerima kecuali dari sesuatu yang baik. Makanya dalam Al-Qur'an disebut dengan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang melakukan salat yang di dalam salatnya dia itu lalai, sahun. Itu disebut oleh Allah fawailun, celaka. Ayo jenengan sing salate gelambiar-gelambiar itu. Wala alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang niatnya itu riya. Salat karena ingin dipuji orang, salat karena ingin dilihat orang, salat karena ingin dihargai orang. Busuk itu namanya. Kalau Imam Al-Ghazali menyebut itu pengkhianatan kepada Tuhan. Ayo sing salatnya lale-lale, sing salate kepingin diujo sama wong, nah itu. Termasuk dalam sisi dohir, Allah tidak akan menerima doa orang yang makanannya makanan haram. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa-apa yang Allah memerintahkan dengannya itu kepada orang-orang atau para nabi dan rasul. Perintahnya apa? Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihah bima ta'maluna alim. Inni bima ta'maluna alim. Ini loh Pak, kulu min thayyibati. Ada kulu min thayyibat. Apa thayyibat itu? Kalau di dalam Al-Qur'an itu biasanya digandeng halalan thayyibah. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ya, di juz yang kedua ya. Ya. Ada juga kalau ada sebutan kepada orang mukmin, ada kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Tapi di sebelum ayat itu ada halalan thayyibah. Kalau cuma disebutkan thayyibah berarti itu juga halal dan baik. Kalau umpamanya penyebutannya double, halalan sekaligus digandeng thayyib, maka maknanya berbeda. Jadi orang Islam itu ya halal ya apik, halal ya bergizi, harapannya kan begitu. Nah, ini yang menarik di sini tuh. Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang dia itu safarnya panjang, safarnya jauh, sampai beliau mengatakan as'ata aghbara yamuddu yadai ila samai. Rambutnya ini madul-madul, tubuhnya itu penuh dengan debu kan? Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, dia bilang ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi Nabi bilang apa? Wa mat'amuhu haramun wa masyrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dipakai juga haram, dia sarapan paginya juga haram. Maka Nabi bilang fa anna yustajaba lidzalik. Bagaimana doanya itu diterima oleh Allah? Allah tidak akan menerima dari doa orang yang hatinya busuk, dan Allah tidak akan menerima doa dari orang yang makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Jadi kalau umpamanya jenengan berdoa sampai lama kok gak makbul, manjur, jangan salahkan Allah. Introspeksi ke dalam, kenapa kok doa itu tidak didengar oleh Allah? Engko marono ngomong ki ya apa sih, aku ndonga wis pirang-pirang tahun kok durung di wujud nih karo Gusti Allah. Lihat kenapa Allah tidak mewujudkan doa jenengan. Mungkin ada sesuatu yang haram, mungkin hati jenengan itu niatnya tidak benar, busuk. Hati-hati. Tapi kalau umpamanya hati jenengan busuk, umpamanya yang jenengan makan itu haram, minuman haram, pakaian haram, kok diwujudkan sama Allah, itu berarti kemungkinan besar namanya istidraj. Istidraj itu bukan nikmat tapi azab. Makanya jangan heran orang-orang yang tidak pernah sholat, yang bahkan yang ateis, mereka itu yo duitnya akeh, omahe yo api-api, montore yo api-api. Tapi percayalah itu namanya istidraj. Jenengan ini termasuk nikmat atau istidraj? Mudah-mudahan nikmat. Jenengan bisa mengatakan mudah-mudahan nikmat, barometernya apa? Orang itu kalau nikmatnya semakin banyak tapi kok dia semakin jauh dari Allah, yaitu istidraj.
dikai penggawean malah gak tahu gelem ngaji. Dia sibuk dengan dunianya, akhirnya lali ngaji, lali sholat. Padahal duduk ini ki lungguh ini kan bagus toh. Untuk mengingatkan, saling mengingatkan hal semacam ini. Tapi karenanya dikejar dunia sampai lali, akhirnya malah gak bisa ngaji. Hati-hati itu. Malah gak tahu bisa maca Quran, malah gak tahu sholat jamaah. Lah itu kuatirnya itu merupakan istidraj, dilulu, apa dilulu itu? Ya, diujo dhisik kaya jenengan le mancing. Iwak iki tak kei panganan, wis pangan-panganan pek-peken wis, dipuangan. Begitu dipangan, dilungkas tak tarik, tak bacok, tak pangan. Sama jenengan niku pepek niki lho tak kei motor, tak kei omah, tak kei penggawean, tak kei bayaran akeh. Tiba-tiba jeglek dak karu-karuan. Hati-hati. Lebih enak ya semakin kaya semakin rajin ke masjid. Ya, semakin kaya semakin rajin ngaji. Mari maghrib sampai isya kan mek diluk ta. Kira-kira lepas gak ngaji ku nang omah lapo sih sajane? Halo, sik tak takoni. Tenanan iki. Jenengan lepas gak ngaji terus kemudian jenengan di omah iku lapo sih di omah sajane? Temenan maca Quran. Hah? Maca Quran ini 5 menit baru lapo. Masya Allah, ndelok TV, dolanan HP, ya Allah. Jenengan lungguh ning kene masuk ngantuk-ngantuk lho sih oleh pahala. Buah tak sendiri tok ae. Kok purik ya wis ben. Mari diomongin ini baru tambah gak tau ngaji ya wis. Ini urusan belakang. Ya nang omah padahal ya ora lapo-lapo ya. Paling ya ndelok TV, paling ya rokokan, mungkin sing rokokan, sing ngopi ya ngopi. Iya. Baik, wis wis. Lanjut. Allah melalui Rasulnya mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Yang dalam riwayat yang lain pakai mushtabihatun, di sini memakai musyabbahatun. Jadi di antara halal dan haram yang tidak jelas itu namanya syubhat. La ya'lamuha katsirun minan nas. Tapi di sini famanit taqa al musabbahati istabro'a lidinihi wa irdihi. Jadi kalau barang siapa yang dia itu mampu menjaga dari halal dan syubhat, maka dia telah membebaskan agamanya dan harga dirinya. Tapi kalau ada orang yang terjun melakukan sesuatu yang syubhat, itu berarti sebenarnya nanti dia akan masuk kepada sesuatu yang haram. Ini tadi yang saya sebutkan Pak, yang paling bawah, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Wis makan yang halal. Makan yang halal. Oh, katiatan. Entek pisan. Ada yang didiskusikan? Nggih, monggo. Mengenai penyakit hati, Ustaz. Iya. Bisa kita masih ada kontak di hati, belum kita jalankan itu apa sudah tercatat dalam dosa? Baik. Maka ada istilah khotir, ada istilah azm, ada istilah hadisun nafsi. Yang tercatat itu adalah yang azm. Sementara yang khatir atau yang hadisun nafsi, apa sih hadisun nafsi sama khatir? Tiba-tiba terlintas di dalam hati. Kalau yang khatir atau kemudian yang hadisun nafsi, yang terlintas itu jenengan turuti, nanti akan jadi azam, maka juga tercatat. Tapi pas ketika terlintas seret langsung jenengan buang, terlintas seret langsung jenengan buang, itu tidak masalah. Maka kita memang berlatih seperti itu bisikan setan. Jadi begini Pak, ada 3. Kalau boleh saya sebut, belum ada toh? Ada 3. Kalau modelnya itu mengajak jenengan itu kepada memenuhi semua hasrat dan keinginan, itu berarti nafsu. Ya, nafsu.
Jenengan sholat itu seringkali ditumpangi nafsu. Ketika jenengan sholat Allahu Akbar, wah aku dadi imam, aku sing pinter deh gini, aku sing apal. Itu nafsu. Nafsu. Ada yang namanya setan. Setan itu seringkali membisiki kepada sesuatu yang jelek. Kadangkala tipuan-tipuan yang terjadi. Wes sholate sing api, sing apa, karena begini-begini, itu berarti juga termasuk ditumpangi setan. Nah, jadi ada bedakan antara khotir sama hadisun nafsi. Setelah ini akan saya sampaikan riwayat kalau seseorang itu azam untuk melakukan kejelekan tapi tidak dilakukan, nanti apakah dapat pahala atau tidak. Kita adzan dulu.